Oke, sekarang kita mencoba untuk mengenal dan mendekatkan diri kita kepada DIM dengan memanfaatkan alpha dan theta state. Jadi sebetulnya kadang kita berdoa itu ada di kondisi sadar atau kondisi beta state ya. Apa itu sebetulnya? Ada beta, ada alpha, ada theta, ada theta state. Jadi kondisi kita sadar itu sebetulnya kita ada di frekuensi antara 12 sampai 30 Hz gelombang otak kita. Jadi dia bergerak sangat kencang. Kita dalam pengambilan keputusan, dalam bereaksi tubuh dan lain sebagainya, kita banyak menggunakan kesadaran penuh di sana. Nah, saat kita rileks, saat kita santai, saat kita meditasi, itu frekuensi otak kita dan tubuh kita itu akan turun sampai di 8 sampai 12 Hz. Nah, di situ sebetulnya posisi alpha state. Atau setidaknya kalau kita berdoa, kita ada di posisi alpha state. Atau kita tenang, kita merilekskan tubuh, komunikasi secara spiritual itu jadi jauh lebih efektif dan efisien ya. Karena tidak terlalu banyak distraksi. Nah, kondisi alpha state ini kita masih sadar secara penuh, tetapi tubuh kita rileks. Nah, kondisi terbaik sebetulnya kondisi theta. Kondisi theta ini kita ada di dalam alam sadar dan tidak sadar. Jadi antara kita tidur dan bangun. Kondisi ini bisa kita dapatkan waktu kita baru saja bangun tidur atau saat kita mau tidur. Jadi kalau ada yang memanfaatkan seperti kita megang bola ya. Kalau zamannya Isaac Newton, dia megang satu bola untuk dia tidur di sofanya, kemudian saat dia tidur dan tidak sadar dia menjatuhkan bola itu dan dia masuk ke area area theta state. Di situ kita bisa memanfaatkan untuk berpikir jadi lebih kreatif. Kita berpikir lebih kreatif, kita lebih tenang, dan dalam mengerjakan sesuatu bisa punya ide-ide yang di luar pikiran akal sehat waktu kita sadar. Nah, itu manfaat dari theta state. Nah, secara spiritual juga seperti itu. Saat kita ada di area theta state, sebetulnya kita berada di antara alam sadar dan alam tidak sadar. Untuk itu, saat kesadaran kita menurun, sebetulnya secara spiritual atau secara roh kita akan menjadi semakin peka. Itu yang menyebabkan kalau theta state kita akan jauh lebih bisa memahami tentang diri kita, atau istilahnya awareness ya, self awareness, dan kita bisa merasakan sensasi-sensasi sederhana dan spiritual yang ada di sekitar kita.
Nah, ini cara paling mudah kita bisa lakukan itu kalau kita bangun tidur ya. Biasa sekitar jam 4 atau jam 3 itu kalau saya. Itu saat kita bangun tidur mata masih ngantuk, masih antara mager, males bangun dan lain sebagainya, itu sebetulnya golden moment untuk kita bisa berpikir dengan cara yang lain, atau kita bisa memanfaatkan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, posisi ini tidak perlu banyak hal yang kita pikirkan, cukup ungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan dan bersyukurlah. Kita bersyukur aja, just say thank you, thanks God, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, I love you, thank you, I love you. Just say thanks and say I love you, that's enough. Jadi sebetulnya kedekatan dengan Tuhan itu adalah awal dari segala hal ya, segala kebaikan, segala manfaat. Karena kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, kita nggak lagi memikirkan tentang intensi, kita nggak lagi memikirkan aku mau ini, aku minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Di samping karena Tuhan sudah penuhi semua, kita juga menjadi sangat bersyukur atas apapun yang sudah kita miliki saat ini dan apapun yang kondisi kita saat ini. Di satu sisi kita juga dimampukan Tuhan untuk kita bisa lebih bersemangat dalam kita mengarah pada goals kita, yang tentunya goals kita itu akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan ini menjadi hal yang sangat-sangat penting, dan memanfaatkan theta state atau frekuensi di antara 4 sampai 8. Kalau di bawah 4 itu kita nggak sadar ya, kita udah tidurnya nggak tidur pules gitu. Tapi kalau di frekuensi 4 sampai 8 itu 4 sampai 8 Hz itu frekuensi kita antara sadar dan tidak sadar, dan kita bisa merasakan perjumpaan dengan Roh Kudus, perjumpaan dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Awalnya mungkin kita just say I love you, just say thank you, tapi ada di momen-momen tertentu God speak to us. Benar, itu that's the truth. Kita bisa mendengarkan dan merasakan suara Tuhan di dalam hati kita. Dia benar-benar berkata dan benar-benar membimbing dan memberikan petunjuk, arahan, nasihat, atau bahkan jalan keluar atas masalah kita. Dan yang pertama untuk kita cari sebetulnya bukan jalan keluar atas masalah, tetapi lebih ke apa sih sebetulnya kehendak Tuhan bagi diri kita. Nah, di situ kita bisa memulai semuanya saat kita sudah mengenal dan mengerti apa sebetulnya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita coba jalankan dan praktekkan ya. Nanti kalau kalian bangun tidur, coba bangun tidur, jangan pegang handphone dan lain sebagainya. Nikmati kenyamanannya, nikmati guling selimut,
pelukan anak, istri, dan lain sebagainya, sambil mengungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan dan rasakan kedekatan dan sentuhan Tuhan di dalam hidup dan diri kita. I love you, I forgive you, and never give up.